5 desa, ya, yakni Desa Sukadamai, Mahato Sakti, Pagar Mayang, Payung Sekaki, dan Desa Bangunjaya, ya, sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati kedua belah pihak pada tanggal 23 November tahun 1995, di mana dalam rekomendasi tersebut ada 4 poin. Salah satu poin dalam ketiga dijelaskan bahwa pihak PT MEN tidak diizinkan untuk membeli tanah milik petani dan turut membantu mengawasi tanah atau lahan petani plasma agar tidak diperjualbelikan oleh pihak ketiga. Ya. Rekomendasi ini ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Riau atas nama Bapak Saleh Jasid, Sarjana Hukum, pada tanggal 28 Desember tahun 1998 dengan nomor 525-EK-3159. Rekomendasi ini ditembuskan terhadap 17 instansi pemerintah, 17 instansi pemerintahan. Pertama, pada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Menteri Transmigrasi dan PPH di Jakarta, Menteri Pertanian di Jakarta, Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta, Menteri Negara Agraria Kepala BPN di Jakarta, Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, Ketua BKPM di Jakarta, Ketua BKPMD Daerah tingkat 1 Riau di Pekanbaru, Ketua Bapeda tingkat 1 Riau di Pekanbaru, Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau di Pekanbaru, Kakanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Riau di Pekanbaru, Kakanwil Departemen Koperasi Provinsi Riau di Pekanbaru, Kakanwil Departemen Pertanian Provinsi Riau di Pekanbaru, Kakanwil BPN Provinsi Riau di Pekanbaru, Kepala Dinas Kehutanan Daerah tingkat 1 Riau di Pekanbaru, Kepala Dinas Perkebunan Daerah tingkat 1 Riau di Pekanbaru, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kampar di Bangkinang, Camat Tambusai di Dalu-Dalu, dan arsip. Nah, di mana pada kenyataannya PT MAN telah melakukan penzoliman terhadap 5 desa tersebut di atas dan telah melakukan serangkaian manipulasi, monopoli, data-data dan administrasi. Di dalam hal ini, surat perjanjian kerjasama itu telah menyalahi aturan dan terdapat banyak kejanggalan. Terbukti dari adanya amandemen yang dilakukan secara sepihak dan terkesan merugikan petani plasma atau warga transmigrasi pada saat itu. Berikut data-data dari instansi terkait pola kemitraan KKPA antara PT MAN dengan masyarakat 5 desa tersebut, antara lain rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kampar tanggal 25 Januari tahun 1998. Kemudian rekomendasi dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor Wilayah Provinsi Riau. Kemudian Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau. Rekomendasi dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Riau. Rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Provinsi Riau.
rekomendasi dari pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau, Dinas Perkebunan. Rekomendasi dari pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau, Dinas Perkebunan. Ya, adalah data terkait surat perjanjian kerjasama antara PT MAN dengan Kepala Desa Bangun Jaya. Di mana menurut data ini 5 kepala desa telah melakukan penandatanganan bersama dengan PT MAN mengenai surat perjanjian kerjasama perihal pola kemitraan atau KKPA di masing-masing desa. Namun pada kenyataannya setelah proses administrasi berlangsung, kemudian lahan tersebut dikelola, kemudian ditanami kelapa sawit. Tahun 1995 dimulainya penandatanganan atau dimulainya kerjasama tersebut. Kemudian pada tahun 2000, antara tahun 2000-2001, kebun kelapa sawit tersebut telah produksi. Hingga kini masih dikelola oleh pihak manajemen PT MAN. Namun masyarakat merasa keberatan, masyarakat merasa dijolimi sehingga melakukan perlawanan. Dalam hal ini menyampaikan keluhan secara langsung kepada kementerian terkait, bahkan kepada Presiden Jokowi untuk segera menampung aspirasi masyarakat, karena masyarakat merasa dijolimi oleh PT MAN dalam hal ini. Dan masyarakat telah melakukan semacam pengambil alihan aset yang ada, karena PT MAN dinilai menyengsarakan masyarakat di 5 desa. Masyarakat berharap masalah ini segera selesai dan tanah mereka kembali kepada masyarakat yang tentunya akan dikoordinir oleh pemerintah desa setempat maupun pihak terkait. Masalah pidana, masalah antara siapa dan siapa orangnya, ini harus jelas dulu. Tanda tangannya bisa cara atau surat perjanjian kerjasama terdahulu. Ya. Kita lihat berdasarkan data yang ada. Jadi saya lanjutkan Pak ya. Ketiga poin itu untuk tuntutan masyarakat itu pertama supaya PT MAN dalam hal ini Pak. Kalau untuk kegiatan kita ada rutinitas Pak, ini tidak ada perintah nih. Ya maksudnya melakukan perintah terhadap Ya, pemanenan PT MAN. Punya kita. Yang kedua, ya. Kita mau kejelasan juga yang tidak boleh melaksanakan aktivitas di lahan yang mana. Nah berdasarkan surat perjanjian kerjasama ini di lapangan kan masyarakat tidak mengetahui persis yang mana yang 40, yang mana yang 60 kan begitu. Sekarang yang masyarakat 60 yang mana?
Justru itu Pak, kita ingin kan di sini, tadi kita pertanyakan, apakah ada kantor semacam kantor perwakilan di Kabupaten Rokan-Hulu ini untuk manajemen PT Mannya sendiri? Atau di mana Pak? Kalau kita bicara masalah kebun, nggak usah kita balik ke kantor. Ya, sekarang kan, iya kan? Itu berarti yang dipanen sekarang yang 40? Yang 40. Oke. Jadi, Jangan dulu. Ini 40, 60 ini hak tanah atau hak hasil, Pak? Hasil itu, Pak. Tertulis di sini bagi hasil. Hasilnya mana? Perjanjiannya mana? Anda baca. Perjanjian tanggal berapa? Bulan Anda berapa? baca. Saya rasa kalau untuk pulau KPPA tidak ada bagi tanah. Ini transmigrasi, Pak. Kita nego, bukan mau menarik kami. Betul. Betul. Maaf, Pak, kalau saya agak keras ngomongnya, Pak. Ini untuk masyarakat, Pak. Selama ini kita ini sudah bagus ini, Pak. Saya jelaskan Pak. Ya, sebentar saja. Kalau kita bicara bagi hasil, ya kan? Kalau tanah transmigrasi tak boleh dijual. Sekarang ada enggak anggota Bapak yang menjual? Ada tertulis di sini, Pak. Sebentar. Tidak boleh dimiliki oleh perusahaan. Ada tertulis di sini, Pak. Dokumen lengkap. Sekarang Bapak tahu enggak warga yang menjual? Siapa yang menjual? Pengiriman kepada siapa dijual? Lahan Saya Bapak, tidak pernah menjual. lahan Bapak tidak pernah menjual, Tidak betul? pernah menjual. Oke, nanti kita buktikan Pak. Ya. Kalau menjual dan tidak menjual, itu yang menjual dia yang menjual. Kalau di sini tertulis, di sini tertulis tidak boleh dijual dan tidak boleh dihagi oleh perusahaan. begini Pak Suarman, saya tambahkan sedikit, sebentar. Mungkin kita Rumah bagi hasil ruko, hanya ruko yang terdapat. Tanah tidak bisa seperti itu lah kan. Jadi terjadi amandemen. Itu Pak Loso ikut tanda tangan tuh kan, Pak Loso ya kan, mengatakan peserta kita harus memiliki alas hak. Dari mana alas haknya? Jadi itunya, kalau itu lahan besar kita kembalikan. Saya bertanggung jawab. Rehat diam. Hati boleh panas. Ya. Rehat diam. Masyarakat Pak, tolong dengar Bu. Ya. Dengar. Terima kasih Pak atas masukan yang konstruktif dari Pak Kapolsek. Nah sekarang apakah pihak manajemen PT Man dalam hal ini bersedia untuk merundingkan ini Pak sesuai dengan Tapi ini sudah terjadi bos, kesepakatan bersama. enggak ya. Jangan punya pembagian lahan, Pak. Nanti gini aja udah tahu saya kita adakan pertemuan dulu ya. Nanti yang mewakili perusahaan hadir kalau bisa, mewakili masyarakat juga nanti hadir. Nah, nanti kita duduk bersama di sana, Bos kan. Nah, kemudian kita di sanalah kita bahas secara mendetail dan kemudian masing-masing pihak ya membawa data-data ya. Kan begitu, Bos ya. Tapi kami minta itu yang hadir itu peserta ya. Iya, pasti. Nah, jadi kapan Pak kita tentukan hari hanya Pak, pertemuan tersebut? Nanti anggota saya nanti koordinasi dengan Kades. Siap, Pak Ini yang Kapolsek. Kades yang Masyarakat megang siap. peranan ini. Enggak, kita konfirmasi langsung ke PT Man-nya Pak. Itu PT Man nanti saya bisa ngatur nanti. Oke, gitu, siap, Pak, Pak ya. Kapolsek. Nanti semua itu biar disetting nanti. Kapan waktu yang dapat dari Kades nanti udah. Ya, Jadi dalam minggu ini bisa Pak ya. bisa, insya Allah bisa. Itu tadi minggu depan, Pak. Belum ada jawaban, Pak. Sekali minggu depan. Tapi gini loh Pak Satu, kita upayakan di atas tanggal 10. Karena kebetulan tanggal 10 mulai dari apa itu, sidang pula kami di pengadilan. Nanti karena nggak ada pertemuan kita kan nggak bisa. Nah di atas tanggal 10 lah kita buat waktunya. Di atas tanggal 10 ya. Nah, Kami sidang kan. Harapan kita Pak ya. Jadi masyarakat yang menjadi peserta setuju ya? Tapi tadi ada informasi di atas tanggal 10 Pak ya, supaya kita bisa ini dapat semua jelas. Tidak diperbolehkan masyarakat memanen yang dipermasalahkan. Jadi sebentar. Peserta tolong bawa juga ya bukti. Jadi gimana Pak? Komandan nggak tahu dia 5 tahun yang akan datang kadisnya pasti ganti. Saya kurang paham. Kapan datang di sini? Bukan apa lewat ya? Iya. Pakai aja kalau obat ini Udah. Alah. Kalau udah ada
aja nanti. Kalau pas bolon orang itu kasih tanda tangan. Adik mau siapa? Saya sudah melapor, cuma alhamdulillah secara lisan aja yang dapat. Laporan secara tertulis pernah dilihat ke Polres? Tidak pernah Pak, nggak pernah diterima Pak. Tidak pernah. Ke Kapolda sendiri? Ke Polda sendiri? Kalau ke Polda sendiri Pak pernah, pertama tanggal 22 Februari 2011. Bukti laporannya masih ada Pak? Ada Pak. Bukti laporannya masih ada? LP garis miring 189 garis miring 10 garis miring 2010 garis miring Riau garis miring Dit Reskrim Umum tanggal 18 Oktober berapa nih? 2000 berapa nih? Dia menjual berapa hektar nih Pak? Yang sini 1,5 hektar. 1,5 hektar dengan harga 80 juta. 80 juta. Itu udah penyerahan uang Bapak dengan Pak Kadesnya? Gimana? Udah penyerahan uang atau sejenis dana gitu? Udah. Udah penyerahan langsung sama Pak Kades ya? Ya. Berarti Bapak langsung berhubungan sama Pak Kades ya? Ya. Tidak dengan orang lain ya? Tidak. Itu bukti kwitansi ada ditandatangani Pak Kades Pak? Ada. Itu Sak- di atas matre. Di atas materi ya? Saksi Bapak ada Pak? Enggak. Nggak ada ya? Cuman hanya Pak Mata berdua dengan Pak Kades gitu Iya. Pak ya? Iya. Berapa hektar tadi nih Pak? 1,5 hektar. 1,5 hektar ya? Habis baterai HP Bang? Ada baterai HP? Terasa.